Kali ini Feby mau bacain story. Nah, jadi gini loh. Beberapa waktu lalu ada beberapa yang kirim DM ke Feby di Instagram. Mereka tuh kayak apa ya, nulis story gitu atau entengnya tuh curhat lah ya. Apa yang pernah mereka alami dan untuk bisa kita berbagi ya. Jadi Feby juga udah minta izin sama yang bersangkutan nih, dan dia juga mengizinkan kalau story dia ini di-up di channelnya Feby untuk kita sharing, untuk berbagi sama mungkin teman-teman yang mengalami hal yang sama dia. Nah, di sini memang ada beberapa nih yang DM ke Feby, tapi Feby kali ini ambil satu story yang menurut Feby ini inspiratif, motivatif, dan bisa kita ambil cara-cara saat dia memotivasi dirinya gitu kan. Nah, kasus apa sih emang yang mau diangkat kali ini? Kali ini Feby mau cerita tentang kasus si yang nge-DM Feby ini, yang kirim story ini, yaitu kasus bullying. Nah, kan kasus bullying ini lumayan banyak yang ngalamin, gak sedikit lah pokoknya yang ngalamin kasus bullying ini. Maka itu untuk saat ini Feby up story yang ini ya. Nanti yang lain mungkin ada juga akan Feby up lagi nanti ya. Untuk saat ini kita angkat story yang ini, yaitu kasus bullying. Oke, dan Feby sekali lagi Feby udah minta izin sama yang bersangkutan, dan yang bersangkutan sudah mengizinkan agar storynya dia di up gitu ya. Alhamdulillah sudah mendapat izin, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita ambil hikmah dan cara-cara dia memotivasi dirinya. Oke. Nah, ini dia storynya. Ayo kita baca sama-sama apa sih yang dia alamin dan apa yang bisa kita petik dari storynya teman kita yang kirim DM ini. Oke? Jadi gini, kakak, aku tuh pengen cerita tentang diri aku. Semoga bisa jadi motivasi buat semua yang ngalamin. Hal apa yang aku jalani di hidup aku berawal dari zaman aku sekolah. Aku bukan anak yang mudah bergaul. Teman-teman bergaulku juga tidak terlalu banyak. Dibilang kuper, yes banget. Kuper, kudet, apalagi terkenal. Jauh banget dari kata-kata itu. Dari segi fisik, aku bukan apa-apa. Jauh dari kata-kata cewek-cewek cantik, hits gitulah, dan sebagainya di zaman aku sekolah. Di saat itu, ketika seumuranku pada main, aku cukup pulang sekolah langsung pulang. Terkadang suka iri dengan anak-anak seumuranku yang pada modis, cantik, famous, bahkan dipuja sama lawan jenis. Menyedihkan sih, tapi dengan berjalannya waktu semenjak masuk kuliah, aku punya tekad buat benahin diri. Dari seorang yang kudet, kuper, jadi orang yang sedikit punya pergaulan dengan mengikuti beberapa organisasi di kampus. Tapi ternyata itu tidak merubah. Aku pun terkadang jadi bahan bulian yang membuat aku minder dan berpikir ternyata memang aku gak bisa merubah jati diri. Marah, kesal, semua jadi satu. Mulailah aku lulus kuliah dan bekerja. Di situ aku punya uang sendiri dan lebih bertekad buat menjadi diri aku yang lebih baik. Masa aku bekerja, aku mulai merawat diri dari penampilan. Semua aku sedikit rubah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku diet, aku nyalon, bahkan rela pasang behel tuh, sampai dia tuh rela pasang behel buat ngerapihin gigi aku. Mulailah aku berubah lebih nice. Mungkin menurut aku sih katanya. Mungkin sampai waktu ada acara di SMA. Jadi waktu itu ada acara reuni SMA-nya dia. Aku mulai sedikit percaya diri. Udah mulai ada rasa percaya diri. Dari aku yang nothing sampai
aku berubah. Memang tetap sih nggak ada yang kenalin aku secara secara kuper, kecuali teman-teman kelas aku yang tahu, mereka bilang aku berubah. Jadi yang ingat mereka tuh yang kayak teman-teman sekelasnya aja, ingat dia tuh yang teman-teman sekelasnya aja. Nah, kata temennya tuh aku berubah katanya. Dibilang aku berubah, aku operasi plastik. Oh, sampai dia tuh dibilang operasi plastik gitu. Di saat itu mulailah aku ngumpul dengan teman-teman SMA aku. Tapi ternyata perubahan aku juga membuat beberapa mulut yang suka julid tuh. Masih ada aja yang mulutnya suka julid. Jadi buat beberapa orang yang suka julid nih. Karena aku memang lebih senang berteman dengan laki-laki. Karena ruang kerjaku lebih banyak berteman dengan lawan jenis. Adalah di saat aku ada yang bilang, aku tuh siapa sih katanya. Waktu SMA tuh aku dekil, dia sampai dibilang kayak gitu loh. Mulut itu berkicau karena kesalahpahaman. Dikira aku dekat dengan salah satu teman lelaki sekolahku saat itu. Tapi jujur, walaupun menurut semua aku udah berubah, lebih nice, ternyata di dalam diri aku masih ada ketidakpercayaan diri yang masih tertanam. Mungkin orang sekitar melihat aku ceria, semangat, dan gampang bergaul. Sekarang tetap percayaan diri aku itu masih kurang banget, dan itu masih terus tertanam sampai saat ini. Kasihan banget kan kayak gitu, itu karena korban bullying teman-teman. Makanya aduh, stop deh bullying. Oke. Segitu aja kakak cerita aku minta solusi gimana sih aku bisa menumbuhkan percaya diri aku yang mendarah daging banget kalau aku itu nggak pede. Makasih, semoga bisa jadi motivasi buat yang ngalamin hal seperti aku. Oke, terima kasih juga Sista udah kirim storynya tadi buat kita ya. Nah, itu dia story yang tadi udah kita bacain. Inspiratif banget sih kalau buat aku. Ini bisa jadi motivasi loh buat temen-temen yang ngalamin hal yang sama temen kita tadi, yaitu kasus bullying. Memang sih kalau kita baca tadi, kita dengar ceritanya, memang sedih banget ngalamin hal kayak gitu. Sedih pastinya tuh bisa buat down, bisa buat tidak percaya diri. Pokoknya buat kita tuh jadi nggak nyaman pasti kalau ngerasain hal kayak gitu. Kalau menurut aku ya, kamu ngerasa nggak sih kalau Tuhan ngasih ini sama kamu karena apa? Karena tuh Tuhan sayang sama kamu. Itu menurut aku ya. Karena Tuhan sayang. Coba kalau mungkin kamu nggak mengalami hal ini, kamu tidak mengalami bullying ini, mungkin kamu nggak belum tentu kamu bisa berubah kayak yang sekarang, bisa jadi jauh lebih baik. Maksud aku tuh perubahan yang lebih baik ya di hidup kamu gitu. Itu kalau menurut aku, Tuhan sayang sama kamu, telah memberikan masalah ini sama kamu agar kamu bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Itu sih menurut aku. Dan tapi kita lihat gitu loh, kalau kamu tuh bisa menghadapi ini atau berpikir dari hal-hal yang kamu alami ini, berpikir secara positif, insya Allah itu akan memberikan solusi yang positif juga gitu, hasil yang positif juga di hidup kamu. Misalkan kayak tadi kamu dibully, terus kamu berpikir positif dan kamu termotivasi akan hal itu, maka itu kamu berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya kan? Kamu berubah menjadi lebih nice, menjadi lebih baik, lebih cantik. Itu karena kamu termotivasi dari masalah yang kamu alami tadi, iya kan? Tapi kalau kamu menghadapi ini dengan berpikir secara negatif, maka mungkin kamu bisa mencari solusi yang negatif juga hasilnya. Kayak misalkan kamu berbuat yang aneh, mungkin kamu melakukan hal yang bisa merugikan diri kamu. Maka itu aku bilang tadi, kamu melakukan ini karena kamu berpikir
secara positif. Maka kalau kita ada masalah, berpikirlah secara positif, hadapi itu secara positif, jangan secara negatif. Karena nanti hasil yang kamu dapat itu ya sesuai dengan apa yang kamu pikirkan gitu kan. Apa solusi yang kamu dapat itu ya sesuai dengan sama apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu berpikir secara positif, maka kamu akan mendapatkan hasil yang positif. Tapi kalau kamu berpikir secara negatif, itu biasanya akan berakhirnya hasilnya itu akan negatif, atau kamu bisa berbuat yang di luar nalar, mungkin yang aneh-aneh. Aduh, jangan sampai ya pokoknya. Dan seperti yang aku bilang tadi, kenapa aku bilang Tuhan sayang sama kamu, memberikan kamu masalah seperti ini? Ya seperti aku bilang tadi, mungkin kalau kamu gak mengalami ini, kamu akan tidak ada perubahan dan di situ-situ aja gitu loh. Kamu bakal begitu-gitu aja, nggak akan berkembang menjadi lebih baik gitu. Walaupun kalau menurut aku sih ini kamu mengalami perubahan yang lumayan besar ya, sampai kamu bisa dibilang berubah dan sampai ada yang bilang kamu operasi plastik, itu amazing banget buat aku. Tapi dengan seperti ini bukan berarti aku mengiyakan, aku menyetujui adanya perilaku bullying. Bukan, itu tetap menurut aku itu perilaku yang gak baik dan gak boleh dilakukan. Bukan berarti ini kamu berubah nih karena bully terus gak apa-apa gitu orang ngebully-bully. Enggak lah, aku tetap gak setuju sama hal ini. Karena kamu tahu gak, bagi pelaku bullying nih ya, yang menurut kalian ini adalah bercandaan atau ejekan-ejekan kecil atau guyonan-guyonan ringan, kamu tahu nggak, itu menurut sebagian orang itu akan berpengaruh atau berdampak besar dan dalam jangka waktu yang lama. Jangan kamu kira dengan bullying kecil itu nggak berdampak apa-apa untuk orang lain, untuk psikis orang lain, untuk sebagian orang gitu yang menerima hal itu. Mungkin itu akan menjadi satu trauma, itu menjadi dirinya menjadi manusia yang rendah diri. Itu tolong deh untuk kalian pelaku bullying, stop bullying. Pokoknya itu akan menyebabkan hal yang lumayan berat untuk orang lain ya. Makanya dengan itu tadi Feby bilang bukan berarti Feby mengiyakan atau menyetujui gitu ya, tetap ada bullying itu. Enggak, tetap Feby tidak setuju dan itu perilaku yang tidak baik. Oke. Dan untuk kamu, aku salut loh sama kamu, sama apa yang udah kamu lakukan tadi. Kamu menerima hal itu, terus kamu termotivasi, kamu merubah diri jadi lebih baik, ya kan? Hasilnya juga lebih baik. Dan walaupun setelah kamu berubah itu, kamu masih menerima hal-hal yang kurang menyenangkan, misalkan kayak diomongin atau gimana-gimana. Kalau menurut aku ya, walaupun kita udah berubah itu bakal ada aja yang masih kontra atau segala rupa. Tapi itu nggak apa-apa, udah dimin aja. Kamu tetap fokus. Kalau menurut aku itu dimin aja. Kamu tetap fokus sama perubahan diri kamu menjadi orang yang lebih baik lagi. Sekarang gini deh, kamu masih terganggu atau merasa tidak nyaman dengan sikap-sikap mereka yang masih kontra akan perubahan kamu? Kalau menurut aku gini, dulu aja saat kamu mengalami masalah yang lebih berat, saat kamu belum ada perubahan diri kamu masih merasa minder, merasa kuper, merasa yang lain-lain, kamu sanggup kok melewati itu semua. Iya kan? Kamu kuat menghadapi bullying teman-teman kamu atau orang-orang sekitar kamu. Masa sekarang nih yang ibaratnya itu tidak sebesar yang dulu, kamu sudah punya kamu sudah punya modal lah kasarnya, kamu udah punya keadaan yang jauh lebih baik, terus kamu masih menerima hal-hal yang kurang menyenangkan itu dan kamu masih merasa drop, kamu masih merasa tidak percaya diri. Buat aku tuh kamu sayang banget. Pokoknya kamu harus tetap semangat. Kamu pikir kamu dulu aja bisa menghadapi hal yang lebih berat. Untuk yang sekarang yang cuma omongan-omongan gitu ya kan, kamu mesti bisa, kamu pasti bisa menghadapi yang ini. Pokoknya terus berjuang, terus berubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Berbuat yang baik-baik and do your best. Kamu lakukan yang terbaik untuk diri kamu, untuk orang lain. Kamu bisa
membawa kebaikan untuk orang lain, aduh itu buat aku TOPBGT ya. Pokoknya ini yang udah kamu lakukan kayak sekarang nih, misalkan kamu memberi contoh sama teman-teman kamu berbagi sama hal yang udah kamu alami, nih buat aku nih kamu hebat, kamu mantep, kamu keren. Berarti kamu udah bisa move on dari masalah kamu yang dulu. Terus kamu akhirnya bisa membantu teman-teman atau orang lain yang mengalami hal yang serupa sama kamu, tuh buat aku keren banget. Pokoknya kamu jangan minder lagi, kamu harus percaya diri, kamu berdamai dengan diri kamu nyaman dengan diri kamu. Pokoknya di situ kamu udah sukses, kamu sudah berprogres ya kan, dari proses yang kamu alami kamu udah dapet hasilnya sayang. Makanya kamu udah nggak boleh minder lagi, kamu nggak boleh uper lagi, kamu pokoknya harus lakukan yang terbaik yang aku bilang tadi, do your best, oke? Semangat terus, pokoknya harus jadi lebih baik terus, jadi orang yang baik di dalam, baik di luar. Pokoknya dalamnya diperbaiki, luarnya juga diperbaiki. Jangan luarnya aja tapi di dalamnya kamu nggak baik, aduh sayang banget. Kalau menurut aku pokoknya kamu bisa bantu teman-teman kamu atau orang-orang sekitar kamu yang mengalami hal yang sama, kamu kasih motivasi sayang ya, biar yang mengalami hal-hal seperti kamu tuh bisa kayak kamu, kuat, keren, pokoknya mantep. Oke, ya, terus lakukan yang terbaik. Oke, itu tadi ceritanya, storynya dari yang sudah kirim DM ke IG-nya Feby. Feby ucapin terima kasih untuk kalian yang udah kirim DM, kirim story live-nya ke aku di IG aku @Feby_Queen. Nah, di situ bisa kirim deh kalian story yang mau dibahas di sini, yang bisa jadi inspirasi buat teman-teman dan motivasi juga untuk teman-teman yang lain. Pokoknya Feby ucapin terima kasih banyak ya buat kalian yang udah kirim ceritanya ke Feby. Udah kadang juga ada yang minta ngasih ide untuk channel Feby. Feby terima kasih banyak ya untuk supportnya. Pokoknya Feby mau ucapin terima kasih banyak banget pokoknya. Sama yang udah mengizinkan storynya Feby up di channel Feby ucapin terima kasih banyak. Semoga video yang Feby tayangin di channel Feby ini bisa bermanfaat, bisa memberikan informasi, memberikan motivasi, mengedukasi, pokoknya bermanfaat deh buat kita semua dan bisa memberi inspirasi lah ya, memberi informasi dan segala rupa pokoknya yang bermanfaat. Dan Feby juga ucapin terima kasih untuk yang sudah support Feby, yang sudah nonton, sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah di-share. Pokoknya Feby ucapin terima kasih banyak untuk support kalian ya. Jadi Feby jadi tambah semangat. Terima kasih. Pokoknya untuk kalian-kalian yang mau kasih ide boleh juga tulis di kolom komentar di bawah ini atau lewat DM di Instagram Feby yang tadi Feby sebutkan di @Feby_Queen, atau langsung boleh nih di YouTube Feby di Feby Queen, boleh tulis komen ya. Itu bakal jadi motivasi juga buat Feby buat lebih semangat lagi. Oke, nantikan video Feby berikutnya. Mudah-mudahan bisa terus berjalan, bisa bertambah seru lagi, bertambah lagi subscribernya, bertambah lagi viewersnya. Pokoknya terus disupport deh ya. Oke, thank you, sampai ketemu lagi di video Feby berikutnya. Dadah, bye bye, yuhu.